Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Muskasari, NPM 50/2057, kelas 4 BPGSD, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Sebelum kita mengetahui perubahan dan perbedaan kurikulum, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa aja sih landasan kurikulum? Landasan kurikulum terdiri menjadi 4 landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis, 2, landasan psikologis, 3, landasan sosiologis, 4, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan pendidikan. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar, seperti di dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 3. Landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa perkembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Karena peserta didik merupakan individu sosial yang erat ikatannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya seperti masyarakat. 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terdiri menjadi 5 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi, kedua, prinsip fleksibilitas, 3, prinsip kontinuitas, 4, prinsip efektivitas, 5, prinsip efisien. Perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai paradigma baru. Yang pertama, kurikulum 1947 yang bernama Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum 1952 yang bernama Rencana Pembelajaran Terurai. Yang ketiga, kurikulum 1964 yang bernama Rencana Pendidikan. Yang keempat, kurikulum 1968, kurikulum yang terintegrasi pertama. Yang kelima, kurikulum 1975 atau yang sering disebut PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam, kurikulum 1984 yaitu menyusun proses skill. Yang ketujuh, kurikulum 1994 yang bernama Suplemen Kurikulum 1999. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006 yang sering disebut KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kesepuluh, kurikulum 2013 atau sering disebut K13. Yang ke-11 yaitu kurikulum 2022 yang akan diperbarui lagi, yaitu paradigma baru. Perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru, terdapat 5 perbedaan, yaitu yang pertama, perubahan dalam tujuan, kedua, perubahan isi dan strukturnya, 3, perubahan strategi kurikulum, keempat, perubahan sarana kurikulum, dan kelima, perubahan dan sistem evaluasi kurikulum. Baiklah, itu saja materi perbedaan dan perkembangan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.